Halo semua, di video pembahasan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan manhwa My Disciple Are Super Strong. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, sehabis memperbaiki perisai milik Tong-er, Yi Yang langsung kembali ke sekte dan mengumpulkan semua orang kecuali Ling Ru yang sedang mengasingkan diri untuk mengumumkan siapa saja yang akan berpartisipasi dalam kompetisi besar Zhongmen 3 bulan lagi. Untuk sementara waktu, Tuan Burung menjelaskan tentang pentingnya kompetisi tersebut yang akan mempengaruhi peringkat sekte di dunia ini. Dan berhubungan dengan itu juga, tak lupa Tuan Burung juga menjelaskan tentang sekte Wuji yang saat ini memiliki peringkat paling bawah di kota Sihai. Sedang serius-seriusnya menjelaskan, namun sebagai kepala sekte Yi yang malah sedang asik sendiri bermain dengan anjing, benar-benar membuat Tuan Burung kesal dan langsung menendangnya. Singkat cerita, setelah Yi Yang kembali ke tempatnya, dia mulai mengumumkan siapa saja yang akan mengikuti kompetisi, dan karena Ling Ru tidak termasuk, maka akan ada 5 orang yang terpilih. Orang yang pertama kali terpilih tentu saja adalah Shushu, kemudian ada Tong-er, Yanru, Mushiner atau Ling-er, dan yang terakhir adalah Lu Xing yang mana terpilihnya benar-benar membuat yang lain sedikit iri dikarenakan Lu Xing sendiri merupakan orang terakhir yang bergabung dengan mereka namun langsung terpilih. Setelah memperhatikan penampilan Lu Xing, Yi yang merasa asing lantas berkata bahwa tampaknya dirinya pernah melihatnya di suatu tempat. Mendengar itu, Lu Xing menjawab bahwa memang benar mereka sudah pernah bertemu sebelumnya. Namun karena Lu Xing sendiri merasa di waktu itu dirinya hanyalah seorang pecundang, jadi menurutnya wajar saja jika orang sehebat Yi Yang tidak mengingatnya. Namun setelah memikirkannya kembali, Yi Yang akhirnya ingat tentang pertemuan mereka yang tepatnya terjadi 3 bulan yang lalu. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, kita akan sedikit mundur ke belakang. 3 bulan yang lalu, ketika Yi Yang baru saja tiba di dunia ini, dia mulai melakukan perjalanan bersama dengan Pak Tua yang tak lain adalah ketua sekte Wuji sebelumnya, yang mana menggunakan alasan bahwa dirinya lah yang telah menyelamatkan Yi Yang. Si Pak Tua terus berusaha memaksa Yi Yang untuk menggantikan dirinya menjadi seorang ketua sekte. Mereka berdua terus melintasi medan perang, tempat para tentara manusia dan iblis berperang selama bertahun-tahun yang mengakibatkan banyak korban. Meskipun Yi Yang enggan mengikuti si Pak Tua yang terus memaksanya, akan tetapi dia yang merasa berutang nyawa pada si Pak Tua, pada akhirnya sedikit menuruti keegoisan si Pak Tua, hingga pada akhirnya si Pak Tua pergi entah kemana yang bahkan saya sendiri juga tidak mengetahuinya. Namun ada satu tebakan, yaitu kemungkinan besar si Pak Tua langsung mengasingkan diri setelah jabatannya diserahkan ke orang lain. Berpindah ke sudut pandang Lu Xing. Pada dasarnya dia adalah salah satu dari tentara manusia yang berperang melawan iblis. Dapat terlihat di tengah-tengah medan perang, dia tiba-tiba tersadar berkat hujan yang turun. Adapun alasan mengapa dia bisa terkapar di tempat seperti itu dikarenakan luka parah yang dia derita akibat perang membuat rekan-rekannya memutuskan meninggalkan dirinya karena mereka berpikir tidak ada gunanya menyelamatkan seorang prajurit yang tidak bisa bertarung. Ditambah pada dasarnya Lu Xing yang pada saat ini dipanggil dengan sebutan nomor 7 adalah seorang yatim piatu yang tidak memiliki ayah dan ibu, sehingga walaupun hidupnya berakhir di sini, semua orang yakin tidak akan ada yang mengkhawatirkannya. Tanpa nama, yatim piatu karena serangan monster. Pada akhirnya aku sendirian dan memasuki medan perang lalu mati. Inilah kehidupan seorang prajurit, ucap Lu Xing di saat dia bersiap menemui ajalnya.
Namun tanpa disangka, meskipun lemah, Yi Yang yang berkeliling di medan perang masih bisa merasakan auranya, dan itulah pertemuan pertama Yi Yang dengan Lu Xing. Melihat kondisi Lu Xing, tanpa pikir panjang lagi Yi Yang langsung menggendongnya dan membawanya pergi. Meskipun Lu Xing meminta agar meninggalkan saja dirinya yang tidak berguna, namun dengan tenangnya Yi Yang hanya menjawab, "Aku membawamu, jadi saat ini kau adalah salah satu orangku. Aku yang akan menentukan apakah kau berguna atau tidak." Tiba-tiba dalam perjalanan mereka dihadang oleh satu pasukan iblis yang ternyata adalah pasukan rahasia yang didedikasikan untuk menyelinap ke wilayah manusia. Melihat itu, Lu Xing hanya bisa meminta maaf karena dia merasa kejadian tersebut akibat ulahnya. Namun dengan tenangnya Yi Yang mengatakan bahwa dia akan mengurus semuanya, yang mana membuat para iblis mulai mentertawakannya. "Apa bedanya membunuh satu iblis dengan 1000 iblis?" ucap Yi Yang. Segera setelah itu dia menjulurkan salah satu tangannya ke arah langit dan menggunakan salah satu skill miliknya untuk memanggil guntur. Tentu para iblis yang dari awal bersikap sangat sombong tiba-tiba menjadi panik. Namun sayangnya sebelum mereka bisa menyerang, Yi Yang sudah menjatuhkan gunturnya yang mana langsung memusnahkan ribuan iblis di depannya. Dasar, ternyata mereka adalah sekelompok sampah yang bahkan tidak bisa menangani mantra petir dasar, ucap Yi Yang. Lu Xing yang masih digendong hanya bisa melebarkan matanya karena terkejut. Namun keterkejutannya tak berhenti di situ, sebab ketika melihat pemimpin iblis yang ternyata masih hidup, meladeni sikapnya yang benar-benar sombong, Yi Yang tiba-tiba menggunakan teknik pemanggilannya dan memanggil Xiao Shan. Bagi kalian yang lupa, ingat Xiao Shan adalah naga berkepala 3 yang dulu pernah dipanggil dan meluluh lantahkan pasukan iblis. Dengan kemunculannya, pemimpin iblis langsung diinjak dan dibakar menjadi abu oleh Xiao Shan. Berbeda dengan Lu Xing yang benar-benar sangat terkejut karena melihat seekor binatang surgawi bisa dipanggil, Yi Yang sendiri hanya menghela nafas karena dia berpikir memiliki binatang peliharaan yang terlalu besar terlalu repot sebab tidak bisa dipanggil begitu saja. Singkat cerita, mereka terus melanjutkan perjalanan hingga akhirnya sampai di sebuah pinggiran hutan. Meletakkan Lu Xing di bawah pohon, Yi Yang berniat menyembuhkannya. Lu Xing yang mengira akan diberi sebuah pil mencoba menolak dengan mengatakan bahwa menyembuhkan dirinya yang tidak berguna hanyalah sia-sia. Namun ternyata Yi Yang menggunakan skill miliknya, yaitu Intermediate Priest Healing level 100 mark, yang mana dalam sekejap mata seluruh luka yang diderita oleh Lu Xing sembuh total. Lu Xing benar-benar hanya bisa terkejut karena luka parahnya sembuh dalam sekejap mata. Segera setelah itu dia langsung bersujud mengucapkan terima kasih, dan karena dia merasa itu masih belum cukup, mulai sekarang dia akan menganggap Yi Yang sebagai tuannya. Mendengar itu, Yi Yang segera meminta agar Lu Xing santai karena apa yang baru saja dia gunakan hanyalah teknik kecil. Namun memanfaatkan situasi tersebut, Yi Yang berkata bahwa dia memiliki sebuah permintaan dan ternyata dia berniat menjadikan Lu Xing sebagai pewaris sekte Wuji menggantikan dirinya. Tak mungkin langsung menyerahkannya setelah meminta agar Lu Xing tidak memanggilnya dengan sebutan tuan dan menyuruhnya menunggunya di sini. Yi Yang pergi untuk bertanya pada Pak Tua tentang rencananya yang menjadikan Lu Xing sebagai pemimpin sekte. Namun sangat disayangkan ketika kembali Yi Yang mengatakan bahwa Pak Tua tidak setuju jika orang lain mengambil posisi tersebut. Ditanya apa rencananya selanjutnya, Lu Xing menjawab bahwa karena dia tidak pernah meninggalkan tentara, maka dia akan selalu menunggu panggilan dari tuannya yang tak lain adalah Yi Yang. Tak mungkin membiarkannya begitu saja, Yi Yang lantas berkata, "Karena kau sudah dianggap mati untuk tentara, ubahlah hidupmu dan pergilah ke kota."
Bertanya apakah dia akan kembali menjadi seorang tentara, Yi Yang mengatakan bahwa itu terserah padanya karena sekarang jalannya ada di bawah kakinya sendiri. Yi Yang kemudian menyerahkan beberapa makanan dan juga 20 koin emas. Segera setelah itu dia pergi meninggalkan Lu Xing yang sekarang memiliki tekad. Jalanku ada di bawah kakiku. Aku harus mengingat perkataan Tuan dan mulai hari ini namaku adalah Lu Xing. Adapun alasan mengapa Lu Xing mengatakan itu sudah dijelaskan sebelumnya bahwa dari kecil dia adalah seorang yatim piatu yang hanya dipanggil dengan sebutan nomor 7, itu pun setelah masuk ke tentara. Kembali ke masa sekarang. Setelah kisah panjang sebelumnya, Lu Xing mengatakan bahwa ketika dia berjalan menapaki jalan barunya, di pertengahan jalan dia bertemu dengan Ling Ru dan yang lainnya, dan karena mereka mengatakan semua berasal dari tempat yang sama, setelah diminta untuk bergabung, dia akhirnya bergabung sehingga pada akhirnya bisa bertemu kembali di tempat ini. Mendengar ceritanya, Yi Yang hanya bisa menganggap bahwa semua itu pasti sebuah takdir. Singkat cerita, setelah itu mereka kembali ke topik utama. Yi Yang berkata bahwa dia akan memilih 2 di antara kelima yang terpilih untuk pergi meninggalkan kota bersamanya besok lusa untuk berlatih. Mendengar itu, keempat orang dari mereka mulai berharap bisa terpilih dengan niat mereka masing-masing. Ada yang berpikir bahwa itu merupakan kesempatan menjadi lebih kuat. Ada juga yang berpikir itu bisa menjadi perjalanan romantis dengan sang master. Adapun satu orang yaitu Ling Er, dia menganggap bahwa ajakan tersebut seperti masalah baginya karena dia sama sekali tidak berharap ingin terpilih. Tuan burung lantas bertanya kriteria seperti apa yang akan terpilih, dan dengan santainya Yi Yang menjawabnya yang akhirnya dihajar oleh Tuan burung karena dia berkata akan memilih mereka yang tercepat bisa membuat pakaian profesional. Sebab pakaian yang dimaksud seperti milik Shushu yang seorang penyihir harus memakai jubah penyihir yang seksi. Ling Er yang seorang gadis Taois harus memiliki pakaian yang lucu dan cocok untuknya. Intinya, Yi Yang ingin muridnya memakai seragam yang sesuai dengan seleranya. Di aula penjara setan dapat terlihat Shushu sedang menyapu dan membersihkan tempat tersebut. Bai Fei yang baru pertama kali bertemu lantas bertanya apakah Shushu adalah orang baru. Menjawabnya, Shushu mengatakan bahwa kakak kedua yang biasanya datang yang kemungkinan besar adalah Lu Xing atau mungkin Yanru sekarang sedang memiliki sesuatu untuk dilakukan. Jadi dialah yang menggantikannya. Ditambah dia juga merasa pusing jika membaca buku manual sihir. Maka dari itu dia berpikir lebih aman bersembunyi di tempat ini. Tiba-tiba Bai Fei mengeluh bahwa dia merasa pusing dan meminta bantuan pada Shushu. Meskipun Shushu menolak karena dia telah diberitahu bahwa Bai Fei adalah sosok yang sangat berbahaya, Bai Fei terus mengeluh sampai-sampai dia beralasan tidak bisa bernafas sehingga meminta agar Shushu mau membantunya mengambil satu jimat yang menyegelnya. Masih saja tak ada respon. Pada akhirnya Bai Fei benar-benar kesal saat mulutnya terus mengatakan bahwa dia hanya meminta satu jimat dilepaskan agar bisa beristirahat, dan itu hanya beberapa menit saja. Baiklah, hanya satu jimat kan? Aku hanya akan mengambil ini sebentar agar kau bisa beristirahat, ucap Shushu saat dia mulai menyentuh jimatnya. Niatnya Shushu hanya ingin bercanda karena setelah itu dia berpura-pura seolah-olah jimat tersebut sulit untuk dilepas. Namun karena mungkin dia terkenal menyandang gelar gadis idiot, yang awalnya bercanda malah ujung-ujungnya benar-benar terlepas, yang membuatnya sangat-sangat shock. Berbeda dengan Bai Fei yang mulai tertawa senang karena sudah lama dia menunggu momen seperti itu.
Saking senangnya dia sampai kembali ke bentuk dewasanya saat dia tak berhenti tertawa. Namun di detik berikutnya tiba-tiba dia kembali lagi ke bentuk kecilnya karena ternyata Yi Yang telah menempelkan kembali jimatnya. "Ada apa? Cepat lanjutkan hal tadi," ucap Yi Yang pada Bai Fei yang terdiam. Bai Fei benar-benar hanya bisa dibuat bingung karena yang dia tahu seharusnya saat salah satu dari 9 jimat pengunci iblis surgawi dihapus, seluruh formasi akan hancur. Jadi tidak mungkin untuk menggunakannya kembali seperti apa yang dilakukan Yi Yang saat ini. Namun dengan santainya Yi Yang menjelaskan bahwa memang benar saat 9 jimat pengunci iblis surgawi dilepas, formasi spiritual yang terhubung akan runtuh sepenuhnya. Namun ada satu pengecualian yang tak diketahui orang-orang, yang mana jika 10 kali energi spiritual langsung disuntikan ke dalam jimat, maka energi spiritual baru akan menghubungkan kembali semua formasi dan 9 formasi spiritual akan dibangun kembali sebanyak 9 kali. "Mustahil, aku tidak pernah dengar kalau kau seorang Grandmaster. Dasar bajingan tak tahu malu," teriak Bai Fei yang baru sadar seberapa mengerikannya kekuatan Yi Yang. Shushu benar-benar sangat kagum dengan kekuatan masternya yang ternyata sangat kuat. Bahkan dia sampai berpikir masternya akan benar-benar sempurna jika tidak terus memaksanya untuk belajar. Sedang memikirkan semua itu, tiba-tiba Yi Yang menyuruhnya pergi karena ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan Bai Fei. Namun yang menjadi masalah karena Yi Yang berkata, "Besok aku akan memeriksa pekerjaan rumahmu dan kau harus menghafal 10 bab pertama dari manual sihir." Singkat cerita, setelah Shushu pergi, Yi Yang berkata bahwa dia akan memberikan Bai Fei hukuman yang entah mengapa langsung dijawab bahwa dia akan memberikan hidupnya. Setelah memperbaiki kesalahpahaman tersebut, Yi Yang mulai menjelaskan bahwa kali ini dia akan memberikan peringatan untuk yang terakhir kalinya, karena jika masih diulangi lagi, dia akan dipindahkan ke penjara tingkat rendah. Adapun untuk menebus kesalahannya, Yi Yang meminta beberapa rahasia dunia, dan itu tentang alasan kenapa orang-orang selalu mengatakan bahwa tembok adalah tempat paling berbahaya di dunia. Menjelaskannya, Bai Fei berkata bahwa itu karena tembok adalah garis pertahanan terakhir umat manusia. Itu semua bermula sekitar 30.000 tahun yang lalu, di mana tiba-tiba iblis muncul di dunia ini dalam skala besar yang membuat dunia mengalami keruntuhan. Namun untungnya ketika umat manusia akan binasa, beberapa pejuang terhebat di dunia muncul, dan berkat mereka iblis-iblis terkuat dipaksa kembali ke tengah dunia tempat pertama kali mereka muncul. Untuk mencegah mereka membuat kekacauan, umat manusia bergabung dan membangun sebuah tembok yang membentuk blokade mengelilingi para iblis raksasa terkuat. Untuk membangun tembok, umat manusia harus membayar harga yang sangat tinggi, di antaranya 90% tentara penyegel iblis mati. Namun meskipun sudah diblokade, akan tetapi iblis-iblis yang masih tersebar di luar tembok berkembang biak seperti orang gila, dan dengan pertumbuhan besar mereka yang begitu pesat, mereka terus memakan dunia manusia selangkah demi selangkah. Ditanya kenapa para iblis di luar tembok tidak berusaha menghancurkan tembok untuk melepaskan iblis kuno di dalamnya, Bai Fei menjawab bahwa ada 3 faktor yang mencegah itu. Pertama, penjaga iblis sangatlah kuat. Kedua, temboknya sendiri memiliki efek penahanan para iblis, jadi mereka tidak berani melakukan apapun. Dan yang terakhir, pada dasarnya tembok dan pasukan iblis sebenarnya adalah satu kesatuan, sehingga kekuatan yang bisa mereka kerahkan bersama sangatlah menakutkan.
Mendengar semua itu, Yi Yang menjadi semakin penasaran. Bahkan dia ingin mengunjunginya. Namun sayangnya, menurutnya lokasinya itu terlalu jauh. Sebelum mengakhiri pembicaraan, sekali lagi Yi Yang mencoba bertanya apakah ada informasi berharga lainnya. Namun sayangnya Bai Fei mengatakan bahwa jika kau ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, datang dan taklukkan kami, yang mana pasti itu lebih mengarah pada Bai Fei yang ingin ditaklukkan oleh Yi Yang, karena sewaktu mengatakannya dia membuat wajah yang merah merona. Mengabaikan semua itu, Yi Yang akhirnya pergi, namun tak lupa dia memperingati Bai Fei agar tidak mengulang kesalahan hari ini, yang mana membuat Bai Fei hanya bisa cemberut manja sebelum dia berkata, Yi Yang, sebenarnya ini pertemuan terakhir kita. Namun tentunya dia mengatakan itu setelah Yi Yang pergi. Adapun maksud dari kata-kata Bai Fei itu semua dikarenakan sebenarnya dia telah menyiapkan sebuah rencana, yang mana ketika tengah malam tiba-tiba Shushu yang masih tertidur datang ke aula penjara setan dan melepaskan segel 9 jimat pengunci iblis surgawi. Dengan segera Bai Fei kembali ke bentuk dewasanya dan dengan tawa khasnya dia pun berkata, untungnya aku mengambil keuntungan saat jimatnya lepas dan menanamkan mantra psikis padanya. Akhirnya aku bisa keluar sekarang. Dengan segera dia menyuruh Shushu untuk kembali ke tempat tidurnya. Sebelum pergi, Bai Fei sengaja membuat tubuh ganda untuk menggantikan dirinya, dan walaupun tidak dia yakin karena Yi Yang besok akan pergi turun gunung, dia tidak akan kembali untuk memeriksa penjara sehingga tidak akan ada yang tahu jika dirinya melarikan diri. Mulai berjalan pergi, dia tiba-tiba berhenti di depan sebuah sel. Ternyata sosok yang berada di dalamnya adalah seorang wanita cantik. Dan meskipun terlihat masih memiliki penampilan muda, Bai Fei memanggilnya dengan sebutan nenek. "Oh, kau masih hidup?" tanya si nenek. Setelah itu Bai Fei mengatakan niatnya yang akan pergi untuk membalas dendam. Mendengar itu, sang nenek berkata bahwa ini bukanlah waktunya untuk balas dendam karena lawannya terlalu kuat. Namun Bai Fei bersikap keras kepala karena dia berpikir harus membalas dendam meskipun akan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Ditanya apakah sang nenek ingin agar dirinya mengeluarkannya, sang nenek menolak dengan alasan bahwa dia sudah mempunyai janji dengan kepala sekte terdahulu, jadi 1 tahun lagi dia akan pergi. Berhubungan dengan Bai Fei yang ingin tetap pergi dan membalas dendam, sang nenek sekali lagi bertanya apakah Bai Fei benar-benar sudah siap menghadapi musuh, dikarenakan pada pertempuran sebelumnya jiwanya hampir saja musnah. Ditambah pada dasarnya Bai Fei selalu takut pada guntur. Menjawabnya, Bai Fei hanya mengatakan bahwa dia telah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi apapun, dan di saat yang bersamaan juga sang nenek tiba-tiba melemparkan sebuah mutiara emas yang katanya pemberian dari kepala sekte Wuji lama, yang mana dengan menggunakan mutiara tersebut Bai Fei bisa masuk dan meninggalkan sekte Wuji tanpa terpengaruh oleh formasi pertahanan. Bai Fei benar-benar sangat berterima kasih, namun ekspresinya menjadi terkejut setelah sang nenek mengatakan akan memainkan sebuah lagu perpisahan. Di detik berikutnya, sang nenek mulai memainkan sebuah lagu menggunakan kecapinya, yang mana ternyata suaranya benar-benar sangat kacau, sampai-sampai para iblis yang berada di dalam penjara langsung terbangun dan mulai berteriak seperti orang tersiksa. Tak tahan lagi, pada akhirnya Bai Fei segera pergi meninggalkan sang nenek yang terus menyiksa para iblis dengan nyanyiannya yang sangat mengagumkan. Bai Fei yang keluar langsung melompat ke atas pintu gerbang sekte. Dengan wajah yang terlihat sedikit sedih, dia hanya bisa mengucapkan selamat tinggal karena mungkin dirinya tidak akan pernah bisa melihat Yi Yang lagi.
Mengingat dengan jelas kejadian di masa lalu, Bai Fei benar-benar sangat berterima kasih pada Yi Yang sebab ketika dirinya sedang ketakutan akibat hujan lebat disertai guntur, tiba-tiba Yi Yang datang dan dengan senyum di wajahnya dia mengulurkan tangannya. Ayo pegang tanganku, denganku di sini aku jamin tidak akan ada yang bisa menyakitimu, ucap Yi Yang. Bermula dengan itu, setiap kali hujan datang, Yi Yang selalu menemaninya yang membuat musim hujan sangat menyenangkan baginya. Seiring berjalannya waktu, Bai Fei juga mulai menyukai Yi Yang sehingga sekarang dia benar-benar sangat sedih karena mungkin dia tidak akan pernah bertemu lagi dengan lelaki yang sangat dia cintai. Untuk yang terakhir kalinya sebelum pergi, Bai Fei menghampiri Yi Yang yang sedang tertidur lelap seperti babi dan mengigau, "Rubah kecil, aku pasti akan melindungimu." Dengan air mata yang sedikit menetes, dia segera mencium pipi Yi Yang dengan perasaan yang penuh kasih dan sayang. "Yi Yang, aku harus pergi. Sungguh terima kasih karena telah menjadi orang bodoh yang menepati janji untuk melindungiku," ucap Bai Fei dalam pikirannya sebelum dia akhirnya benar-benar pergi meninggalkan sekte Wuji serta pria tercintanya. Keesokan harinya, Yi Yang telah turun gunung dan sedang berjalan di kota Sihai saat dia membawa dua murid terpilih, yaitu Lu Xing dan Tong Er yang benar-benar menarik perhatian semua orang dikarenakan mereka berdua sekarang memakai kostum baru. Berbeda dengan Tong Er yang sedikit terganggu dengan tatapan orang-orang yang selalu memperhatikan mereka, di sisi lain Lu Xing yang mengenakan kostum seorang pelayan masih bersikap tenang. Bahkan dia merasa sangat bangga karena dengan pakaiannya sekarang itu mewakili pengabdiannya untuk melayani sang master. Tiba-tiba Tong Er berkata bahwa karena uang yang dihasilkan dari toko besi Jiji semuanya diberikan kepada sekte, jadi apakah sekarang mereka memiliki uang untuk biaya perjalanan? Mendengar itu, Yi Yang baru mengingatnya. Namun ketika Tong Er berniat sedikit menghasilkan uang dengan tampil di jalan, dia meminta agar mereka tidak terlalu mengkhawatirkan masalah tersebut karena ketika mereka sampai di penginapan, seseorang akan memberi mereka uang. Benar saja, ketika mereka tiba di depan penginapan, ada orang yang memanggil dan itu adalah Feng Wu, sahabat minum Yi Yang dan juga orang yang mengaku-ngaku saudara Yi Yang. Namun yang terpenting, identitas Feng Wu yang sebenarnya adalah putra wakil pemimpin kota Sihai. Setelah saling menyapa, Feng Wu langsung memberikan sekantong uang yang katanya sebagai hadiah perpisahan. Menerima uangnya, Yi Yang sebenarnya sedikit terkejut karena dia tidak menyangka perkataannya benar-benar terjadi. Saat kau kembali, biografi Yani yang bab kelima akan rilis. Saat itu kita akan minum dan membahasnya bersama, ucap Feng Wu mengantar kepergian Yi Yang. Setelah Feng Wu pergi, mereka bertiga sedikit mengobrol yang mana intinya Lu Xing sangat penasaran mengapa seorang putra wakil penguasa akhir-akhir ini terlihat bekerja sangat keras untuk mendapatkan uang yang pada akhirnya uang tersebut diserahkan pada Yi Yang. Maka dari itu, mau tidak mau Tong Er hanya bisa berpikir bahwa Feng Wu sedang ditipu oleh masternya. Menjelaskan bahwa dirinya tidak menipu, Yi Yang segera mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan di saat Tong Er sangat penasaran dengan sikap Feng Wu yang begitu totalitas untuk membantu masternya. Adapun alasan utama mengapa Feng Wu begitu sangat baik pada Yi Yang itu bermula 3 bulan yang lalu. Ketika baru saja menjadi seorang kepala sekte, Yi Yang sering duduk dan menghela nafas di trotoar kota. Di saat itulah Feng Wu datang dan menyapa. "Bro, kulihat kau sering duduk dan menghela nafas di sini. Apakah kau memerlukan bantuan?" Tanpa memperdulikan itu semua, Yi Yang langsung menyuruhnya pergi hingga 3 hari kemudian dia bisa melihat Feng Wu sedang berdebat dengan 3 orang pria di sebuah gang kota.
Perihal masalahnya, Feng Wu yang benar-benar menganggap mereka teman, namun sebaliknya mereka sama sekali tidak menganggapnya sebagai bagian dari mereka, karena meskipun Feng Wu adalah seorang putra dari wakil wali kota, namun sekarang telah kehilangan kekuatan dan bisa diasingkan kapan saja. Kami tidak pernah menganggapmu sebagai teman, kami hanya memanfaatkanmu, ucap mereka setelah memukuli Feng Wu. Tak bisa tinggal diam, Yi Yang akhirnya ikut campur dengan mengatakan bahwa jika mereka ingin bermain untuk mengajaknya juga. Feng Wu yang tidak ingin melibatkan orang lain segera menyuruh Yi Yang pergi, namun semua perintahnya benar-benar diabaikan oleh Yi Yang. Mengatakan bahwa pertarungan mereka sama sekali tidak profesional hanya bisa membuat pihak lain merasa jengkel, sehingga ketika Yi Yang mengatakan bahwa dia akan mengajari mereka cara bertarung, pria yang sebelumnya memukuli Feng Wu sudah mendekat dan melepaskan pukulannya. Tentu serangan seperti itu mudah dihindari oleh Yi Yang. Sambil mengoceh seperti orang yang memberikan tutorial, Yi Yang langsung mencengkram pria tersebut dan mendorongnya ke tembok, yang mana hanya dengan satu dorongan pria tersebut sudah menancap di dalamnya. Dengan santainya Yi Yang langsung mendekati Feng Wu dan berkata bahwa jika mau dia bisa menjadi teman pertamanya. Di saat yang bersamaan juga kedua rekan dari pria yang dihajar tak terima sehingga mereka langsung menyerang secara bersama. Namun naasnya Yi Yang langsung membanting mereka ke tanah yang pada akhirnya membuat ketiganya benar-benar tak sadarkan diri. Dengan ini mungkin mereka akan berbaring di ranjang selama beberapa bulan. Ngomong-ngomong teman, apakah kau punya rekomendasi novel yang bagus? Tanya Yi yang mana kata teman benar-benar membuat Feng Wu menangis senang karena akhirnya dia bisa mempunyai teman sejati. Dan itulah awal kisah pertemuan Feng Wu dengan Yi Yang. Setelah seharian penuh melakukan perjalanan, pada akhirnya Yi Yang dan kedua muridnya sampai di kota tetangga, yang mana mereka yang menaiki kereta binatang diturunkan di tengah-tengah dataran yang gersang, yang mana hanya bisa membuat mereka berpikir, apakah itu mungkin karena mereka mendapatkan diskon sebesar 60%. Tak jauh dari tempat mereka dapat terlihat ada asap yang ternyata berasal dari sebuah desa. Bagaimana desa-desa ini melindungi diri dari iblis di gurun? Tanya Tong Er yang langsung dijawab Lu Xing bahwa mereka dilindungi oleh formasi pertahanan yang ditenagai dengan kristal. Karena hari juga mulai gelap, dengan segera Yi Yang memimpin mereka untuk pergi dan bermalam di desa tersebut yang ternyata merupakan desa tempat persembunyian rahasia bos kedai Sanjiang. Setibanya di desa, mereka disambut oleh orang-orang yang mana hal tersebut tentu saja hanya bisa membuat Yi Yang bingung. Usut punya usut, ternyata alasan mengapa orang desa sampai seperti itu karena mereka mengira Yi Yang adalah Master Pai dari sekte pedang pembunuh iblis yang terkenal. Dengan tenang Yi Yang menjelaskan bahwa dia bukanlah Master Pai yang membuat ekspresi ramah mereka dalam sekejap mata menghilang. Berkata bahwa dia tidak masalah jika diminta untuk membunuh iblis. Dengan penampilan Yi Yang yang terlihat lemah, mereka semua tidak percaya Yi Yang mampu melakukannya. Singkat cerita, pada akhirnya Yi Yang dan kedua muridnya langsung diusir dengan alasan bahwa desa mereka tidak menerima orang yang tidak memiliki kelebihan. Namun tiba-tiba dari arah belakang ada sebuah suara yang berkata, "Apa yang kalian lakukan? Di desa kita tidak ada hal seperti memaksa tamu pergi ke gurun sebelum subuh, jadi mereka bertiga harus tinggal." Ternyata orang yang mengatakannya adalah kepala desa lama yang tentunya langsung ditentang oleh pria sebelumnya yang ternyata adalah kepala desa saat ini.
Karena aturan di desa ini yang berhak memutuskan adalah kepala desa lama, pada akhirnya kepala desa baru tak bisa melawan dan pergi bersama rombongannya. Adapun Yi Yang dan keduanya langsung dipimpin oleh kepala desa lama menuju ke rumahnya. Melihat kondisi desa yang terlihat seperti sudah ditinggalkan, Yi Yang menebak bahwa sepertinya tidak ada begitu banyak orang yang tinggal di sini. Mendengar itu, kepala desa lama menjawab bahwa itu memang benar karena hanya ada beberapa wanita tua dan lemah yang tersisa di desa ini. Namun karena baru-baru ini telah ditemukan sebuah tambang kristal, banyak orang yang kembali dan ada juga orang luar yang datang. Akhirnya mereka sampai di rumah sang kakek yang langsung disambut oleh dua orang anak kecil yang kemungkinan besar adalah cucu dari sang kakek yang mana mereka sedang menyiapkan banyak makanan. Melihat makanan sudah berjajar di atas meja, Yi Yang terlihat begitu bersemangat. Segera setelah itu mereka mulai makan malam, dilanjutkan dengan melakukan beberapa aktivitas seperti mengelap senjata dan juga mencuci piring-piring kotor. Malam harinya, ketika Yi Yang sedang bersantai di atas pohon, Lu Xing yang telah selesai berpatroli datang dan melapor bahwa kristal penjaga desa terlalu tua dan bisa pecah kapan saja, yang mana itu berarti iblis bisa menyerang kapan saja. Mendengar itu, dengan santainya Yi Yang mengatakan, karena kau dan Tong Er sudah berlatih kultivasi denganku, jika para iblis menyerang, anggap saja itu sebagai latihan. Tiba-tiba pelindung yang melindungi kota mulai retak yang menandakan bahwa kristal pelindungnya akan hancur. Melihat itu, orang-orang hanya bisa panik. Berpikir bahwa jika mereka tetap tinggal di desa pasti mereka benar-benar akan mati, kepala desa baru atau saat ini menyarankan agar sebaiknya mereka segera pergi, yang mana tentu saja disetujui oleh rombongannya tanpa memperdulikan para orang tua yang sakit dan cacat. Mereka segera mengajak semua orang yang bisa pergi hingga akhirnya hanya tersisa beberapa orang, terutama orang-orang tua termasuk sang kakek yang segera menyuruh semua orang untuk pergi ke aula leluhur berharap para leluhur akan melindungi mereka. Karena kelompok Yi Yang tak terlihat, garis kecil yang akan kita anggap sebagai cucu dari sang kakek mengatakan bahwa dia akan pergi mencari mereka dulu sehingga mereka bisa bersembunyi bersama. Namun karena beberapa orang tua mengatakan bahwa kemungkinan besar mereka sudah melarikan diri bersama dengan orang-orang sebelumnya, pada akhirnya mereka segera pergi menuju aula leluhur. Sesampainya di aula, melihat pintu yang seharusnya tertutup namun terbuka, sang kakek hanya bisa terkejut karena dia khawatir itu merupakan ulah para iblis. Ketika membukanya, ternyata yang ada di dalam adalah Yi Yang beserta dua muridnya. "Apa yang kalian lakukan di sini?" tanya sang kakek. "Kami ingin memperbaiki jimat kristal, tapi ternyata itu benar-benar sudah rusak. Apa ada kristal biru di desa? Karena aku akan membuat satu," ucap Yi Yang. Mendengar itu, ekspresi bocah kecil cucu dari si kakek benar-benar sangat senang dan dia juga segera mengatakan bahwa di gudang barat desa ada kristal biru seperti yang ditanyakan. Singkat cerita, pada akhirnya Yi Yang memutuskan untuk pergi sendiri mengambil kristal tersebut. Sementara itu di tempat lain, orang-orang yang sebelumnya pergi meninggalkan desa, tiba-tiba mereka bertemu dengan seekor iblis yang lebih mirip seperti goblin. Melihat itu, orang-orang mulai panik. Namun tiba-tiba ada seorang pria yang penuh dengan percaya diri berdiri di depan mereka karena dia tahu iblis yang menghadang mereka adalah roh gunung. Tetapi meskipun sangat ganas dan suka membunuh, kekuatannya terbatas untuk bertarung. Dengan segera sang iblis maju menyerang. Melihat itu, dengan sigap pria tersebut melepaskan sebuah tendangan yang berhasil menghempaskan sang iblis. Tak menyerah begitu saja, sang iblis sekali lagi menyerang dan meskipun masih ditendang, namun kali ini dia bisa melukai sang pria menggunakan senjata yang dia bawa.
Sial, meskipun monster kecil ini lemah tetapi sangat ganas. Aku terlalu ceroboh, tapi aku tidak akan memberinya kesempatan lagi, ucap sang pria sambil menahan sakit di kakinya. Akan tetapi tiba-tiba orang-orang di belakangnya mengatakan bahwa sepertinya mereka tidak mempunyai kesempatan lagi dikarenakan ternyata saat ini mereka sudah dikepung oleh para iblis yang mana akhirnya mereka benar-benar dimusnahkan oleh iblis-iblis tersebut. Kembali lagi ke desa. Di aula leluhur, mereka yang tahu bahwa bagi seorang master jimat saja tidak bisa membuat pelindung dengan biji yang saat ini sedang diambil oleh Yiyang, mereka sangat yakin Yiyang pasti berbohong dan sekarang sudah pergi melarikan diri. Namun karena Yiyang hanyalah seorang tamu, sang kakek mengatakan bahwa dia berhak tinggal dan pergi. Adapun masalah saat ini, sang kakek hanya bisa berharap bisa melewati malam karena teman lamanya Master Zhuang akan tiba besok. Tiba-tiba dari arah luar ada suara menyeramkan yang hanya bisa membuat orang-orang ketakutan. Ternyata itu berasal dari iblis yang telah membantai kelompok sebelumnya yang saat ini sedang dihadang oleh Tong Er dan Lu Xing di luar desa. Dengan mudahnya Lu Xing menghadapi para iblis yang menurutnya begitu lambat. Apalagi dengan bantuan Tong Er menghadapi mereka seperti berurusan dengan seorang anak kecil. Namun satu hal yang pasti, Tong Er sangat senang karena mereka benar-benar menjadi jauh lebih kuat setelah diajari oleh master mereka yaitu Yiyang. Baru saja meminta Tong Er agar tidak lengah, dari kejauhan rombongan iblis mulai mendekat. Daripada menunggu, mereka berdua langsung maju untuk menghadapinya. Sayangnya jumlah iblis ternyata lebih banyak dari yang mereka duga, karena meskipun sudah dibunuh, mereka masih saja berdatangan. Ini terlihat buruk. Pada jumlah ini, kepala desa lama dan penduduk desa dalam bahaya. Kita harus segera kembali, ucap Tong Er. Namun sayangnya Lu Xing mengatakan bahwa tampaknya mereka tidak bisa pergi dikarenakan selain yang kecil, iblis yang besar juga muncul yang langsung mendekat dan melepaskan sebuah pukulan. Berbeda dengan Lu Xing yang menghindar, menggunakan perisainya Tong Er menerima serangan yang hanya bisa membuatnya gemetar kewalahan. Tak mau tinggal diam, Lu Xing maju dan menyerang menggunakan teknik tombaknya. Serangannya berjalan dengan lancar, namun sayangnya itu sama sekali tak berdampak pada sang iblis karena setelah mendarat tiba-tiba Lu Xing diserang dari belakang, yang mana untungnya Tong Er bergerak cepat untuk melindunginya dan alhasil mereka berdua terdorong bersama. Sementara itu di aula, tanpa mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi, sang kakek yang sudah memegang sebuah kapak hanya bisa bertanya-tanya kenapa para iblis belum datang juga, hingga akhirnya iblis yang dibicarakan benar-benar muncul. Terus berada di dalam, jangan keluar, ucap sang kakek ketika dia menutup pintu dan bersiap untuk menghadapi para iblis. Dikiranya hanya ada iblis kecil, namun tiba-tiba satu iblis besar datang yang langsung bertanya, "Pak Tua, katakan padaku di manakah harta yang disimpan di desa ini? Katakan padaku dan aku akan membiarkanmu hidup sebagai budak. Yang kau cari tidak ada di desa ini dan aku tidak takut padamu, jadi majulah," teriak sang kakek. Mendengar itu, dengan segera iblis kecil maju, namun hasilnya sia-sia karena menggunakan combo kapak dan juga pukulannya, sang kakek mampu menghajar iblis yang datang. Akan tetapi tiba-tiba dari dalam tanah muncul satu iblis yang langsung diikuti dua iblis di belakang. Baru saja mengejek dengan mengatakan bahwa senjata manusia sangatlah lemah karena kapak yang dipegang oleh sang kakek bahkan tidak bisa menggores kulit iblis kecil. Di detik berikutnya para iblis hanya bisa dibuat terkejut karena sang kakek yang seharusnya diserang tiba-tiba menghilang. "Maafkan aku terlambat. Aku sudah selesai dengan kristal barunya," ucap Yiyang yang ternyata dialah yang telah menyelamatkan sang kakek.
Mengambil dan memegang kapak sang kakek, dia mulai maju untuk memperlihatkan mereka kekuatan penghancur yang sebenarnya dari kapak tersebut. Mendengar itu, iblis yang paling besar hanya bisa tertawa karena menurutnya kapak rusak tersebut tidak akan berguna untuknya. Namun sebelum dia sepenuhnya mengatakan itu, dalam sekejap mata Yi Yang mendekat dan langsung mengayunkan kapak di tangannya, yang mana itu berhasil membelah sang iblis menjadi dua. Tentu kejadian itu hanya bisa membuat iblis lainnya dan juga sang kakek sangat-sangat terkejut. Hingga pada akhirnya setelah itu Yi Yang terus membantai satu demi satu iblis-iblis kecil yang mencoba menyerang. "Leluhur, ini pasti bantuan yang Anda minta dari surga," ucap kakek. Sementara itu, kedua cucu kakek yang mengintip hanya bisa terkagum melihat betapa kuatnya Yi Yang. Di sisi lain, Tong Er dan Lu Xing masih bersusah payah menghadapi satu iblis besar. Tiba-tiba iblis besar dikejutkan dengan kemunculan iblis-iblis kecil yang mulai berlari ketakutan dari arah desa. Namun tanpa memperdulikan itu, iblis besar segera melepaskan pukulannya untuk menghabisi Tong Er dan Lu Xing. Akan tetapi setelah asap dari ledakan menghilang, mereka semua hanya bisa terkejut karena Yi Yang telah tiba saat dia menghentikan pukulan sang iblis hanya dengan menggunakan satu jarinya. Yi Yang langsung menyentil sang iblis yang membuat lengannya hancur. Tak berhenti di situ, menggunakan kapak di tangannya, Yi Yang langsung membunuh sang iblis. Mereka berdua hanya bisa dibuat terkejut dengan kedatangan Yi Yang. Adapun Yi Yang, dia langsung memuji keduanya yang sudah tumbuh dengan sangat cepat, sehingga jika mereka bertarung beberapa kali lagi, maka akan menjadi lebih kuat. Tiba-tiba datang lagi satu iblis, dan kali ini adalah iblis legendaris yang menggunakan baju besi, yang mana kemunculannya itu hanya bisa membuat Tong Er sangat terkejut. Berbeda dari Tong Er, Lu Xing memohon pada masternya Yi Yang agar dirinya dipulihkan karena dia masih ingin bertarung. "Saya mohon master, saya ingin menantang musuh yang kuat ini," teriak Lu Xing dengan penuh tekad, yang pada akhirnya seluruh lukanya benar-benar disembuhkan oleh Yi Yang. Tanpa berlama-lama lagi, dia langsung maju dan menggunakan tombaknya dia terus melepaskan serangan walaupun hasilnya percuma dikarenakan menggunakan perisainya sang iblis mampu menahan semua serangannya. Yang lebih menakjubkan lagi, setelah menghempaskan Lu Xing, sang iblis langsung berpindah ke belakangnya dan memukulnya. Tak berhenti di situ, sang iblis kemudian berniat melepaskan serangan terakhirnya. Namun tiba-tiba Yi Yang muncul di antara mereka dan menggunakan kapak di tangannya. Dalam sekali ayunan, sang iblis terbelah dua sebelum dia hancur berkeping-keping. Singkat cerita, setelah itu muncul lagi dua iblis besar. Namun mereka yang bersikap sombong dalam sekejap mata dibantai habis oleh Yi Yang, yang mana hal itu hanya bisa membuat semuanya terkejut dan yakin bahwa kapak yang digunakan oleh Yi Yang adalah sebuah artefak. Ada satu orang yang sudah tidak terkejut dengan kemampuan Yi Yang, dan itu adalah Lu Xing, karena dia sendiri tahu kapak di tangan Yi Yang bukanlah artefak, namun Yi Yang sendirilah yang jauh lebih mengerikan daripada artefak. Tanpa diduga, ternyata orang-orang yang sebelumnya bersembunyi di aula sekarang sedang bersembunyi di balik batu, dan setelah mereka melihat pertarungan tersebut, mereka sangat yakin Yi Yang adalah seorang immortal. Baru saja lega karena para iblis telah dibantai, sekali lagi mereka semua hanya bisa dibuat terkejut karena ternyata masih ada iblis yang datang. Namun yang menjadi masalah, kali ini yang datang memiliki jumlah yang sangat banyak dan mereka semua adalah iblis besar. Melihat semua itu, mengabaikan semua orang yang hanya bisa ketakutan, dengan santainya Yi Yang memanggil hewan peliharaannya, yaitu Xiaoshan, naga berkepala 3, yang mana kemunculannya itu lebih menghebohkan dibandingkan kemunculan para iblis.
Setelah mendapat perintah dari tuannya, Xiao Shan mulai menyemburkan api dari ketiga kepalanya dan mulai meluluh lantahkan para iblis yang sama sekali tidak bisa melawan. Semua orang hanya bisa terdiam di tempat, berbeda dengan Yi Yang yang berpikir bahwa tampaknya dia harus lebih berhati-hati di masa depan karena memanggil Xiao Shan sangat menakutkan. Salah satu dari tiga singa iblis atau mudahnya Griffon melepaskan sebuah serangan langsung ke arah Xiao Shan. Tentunya serangan seperti itu sama sekali tidak memiliki dampak bagi naga seperti Xiao Shan, sehingga setelah itu Xiao Shan menyerang balik dan berhasil menumbangkan ketiganya hanya dengan beberapa gerakan. Itu adalah Dewa Naga. Terima kasih karena telah menyelamatkan nyawa kami, wahai Dewa Naga, teriak sang kakek saat dia berlutut. Mendengar itu, Yi Yang hanya bisa tersenyum senang karena dia lega orang-orang desa tidak keberatan daratan ini terbakar. Singkat cerita, pada pagi harinya Yi Yang dan kedua muridnya mulai berjalan meninggalkan desa. Bahkan ketika Tong Er sedikit khawatir dengan keselamatan desa, dengan senangnya Yi Yang menjawab bahwa desa akan baik-baik saja karena Master Pai yang legendaris sudah tiba di desa. Maka dari itu, tujuan mereka selanjutnya adalah kota tetangga. Oke semua, mungkin cukup sampai di sini dulu video pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.